mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sistem bilangan, pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ya, pertama kita membahas mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan yang umumnya kita ketahui, ya, yang terbesar itu adalah bilangan real ya. Jadi sebenarnya masih ada yang besar lagi tuh. Bilangan real itu ada namanya imajiner ya. Cuman nggak ada tuh. Contohnya imajiner tuh I kuadrat sama dengan -1. Nggak ada kan -1. Yang diibaratkan hasilnya -1. Tapi kita nggak membahas itu bilangan imajiner. Jadi secara keseluruhan dalam kalkulus yang kita pelajari adalah yang paling besarnya adalah bilangan real ya. Kalau di slide yang dimaksud bilangan real itu adalah kotak terluarnya itu ya. Judulnya itu adalah the real number system, sistem bilangan real. Nah, di dalam di dalamnya ada berbagai macam jenis, terbagi dua setidaknya. Ada yang bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Bisa dilihat bedanya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi pecahan, simpelnya ya. Yaitu bilangan yang dapat dibentuk menjadi pecahan, yaitu 1/2 ya. Integer bilangan bulat bisa nggak dijadikan pecahan? Bisa ya. Bilangan bulat 5 bisa dijadikan pecahan? Bisa, 5/1 kan ya. Jadi terlihat pada gambar di atas, sebenarnya ada yang menggambarkan secara diagram Venn himpunan begitu. Nah, ini kebetulan kalau di bukunya digambarkan dalam bentuk kotak ya, tapi intinya sama bahwa yang sebagian besar adalah bilangan real ya. Jadi yang terbesarnya adalah bilangan real, kemudian di dalamnya ada rasional. Ya, kalau kita bagi dua gitu kan, ini rasional yang bisa dibuat menjadi pecahan, yaitu paper key ya. Paper key dan key-nya tidak boleh nol ya. Kemudian ini bilangan irasional. Ya. Nah, di dalam rasional ini nanti terbagi lagi ada di dalamnya ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu dari berapa? Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tapi yang bulat-bulatnya aja ya. Yang bulat-bulat itu bukan 8, bukan 0 ya. Yang ada bulat-bulat ya. Ini kan bulat ya. 0 ya kan bulat. Bukan itu ya. 6, ini kan ada bulatnya bukan ya. Jadi yang pas nilainya itu ya. Susah juga kalau kita mengatakan itu susah ya, bilangan bulat gimana. Itu bilangan yang nilainya tidak ada desimal di belakang angkanya ya. Itu jadi bilangan yang pas dari -1000, -7, -8, -6, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian di dalam itu juga ada bilangan asli. Bilangan asli, oke. Mungkin kita urainya dari dalam dulu ya. Nah, ini aja kita ambil. Nah, ini nggak bisa kita crop di sini aja. Ambil slide-nya dari sini, jadi balik lagi. Nah, secara umum nih ya sama nih. Nah, si apa? Nah, boleh ini juga sama ya. Kalau tadi dalam bentuk kotak tadi ya. Oke. Jadi di yang paling kecilnya ada
ada bilangan asli. Bilangan asli biasanya ditulis dengan simbol N ya. Kenapa N? Karena dia singkatan dari natural number ya. Boleh di simbol itu boleh sembarang sebenarnya, cuman lebih sering digunakan N ya, bilangan asli atau natural number. Bilangan asli dimulai dari satu ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat biasanya diinikan dengan Z ya. Z itu tahu tuh dari bahasa Inggris, lupa juga. Bilangan bulat simbolnya. Bilangan bulat. Bisa Z positif, bisa Z negatif. Kalau Z positif nih suka ditandainya begini, Z plus. Kalau negatif, Z min gitu ya. Karena berasal dari misalkan negatif tak hingga, titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai titik tak hingga ya. Kemudian setelah bilangan bulat adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu disimbolkan dengan Q ya. Q itu sebenarnya ada ini kalau saya quotient ya, pembagi, ada pembagi ya. Jadi bilangan rasional ya. Kalau bahasa Indonesia bilangan waras ya. Rasional. Waras ya. Yaitu P per Q ya, artinya bilangan yang bisa dijadikan pecahan, tapi Q-nya tidak boleh sama dengan tidak boleh 0. Ini dimanapun ketemu tetap nggak boleh 0 ya. Dimanapun ketemu pemrograman dalam bentuk fungsi, dalam bentuk yang lain, pokoknya pembagi itu tetap tidak boleh 0 ya. P dan Q-nya adalah bilangan P dan Q-nya adalah bilangan bulat. Jadi P per Q maksudnya bisa dijadikan pecahan, tapi juga P dan Q-nya bilangan bulat, gitu ya. Jadi hampir semua bilangan kecuali lawannya ini adalah bilangan satu lagi irasional, disimbolkan dengan I, ya, bilangan irasional. Nah ini, ya di sini kan rasionalnya, ya kan? Rasional digabung dengan irasional itulah bilangan real ya. Jadi P per Q itu bilangan irasional itu definisinya itu adalah dia tidak dapat dijadikan P per Q ya. Kebalikan daripada yang di atasnya itu. Ya, jadi nggak bisa dibikin menjadi pecahan, simpelnya begitu ya. Tapi kalau kita tulis menjadi definisi itu seperti yang di atas, tidak bisa dijadikan P per Q, yaitu gimana tulisnya tidak bisa dijadikan per Q. P per Q tidak bisa dijadikan P per Q gitulah ya. Maka kalau di sini nggak dijelaskan ya lebih detail. Kemudian R adalah bilangan real. Bilangan real itu keseluruhannya ya, semestanya. Jadi ada P-nya, ada bilangan rasional, ada bilangan irrasional. Kalau dulu dipelajari waktu SMA ada yang namanya persamaan kuadrat, solusinya ada dua solusi ya. Kemudian ada yang satu solusi, kemudian satu lagi tidak memiliki solusi. Nah, itu tidak memiliki solusi itu sebenarnya solusinya imajiner atau tidak. Solusinya imajiner atau solusinya bukan bilangan rasional, ya, gitu. Nah, oke. Jadi kalau dari gambar kelihatan bahwa bilangan asli itu yang lebih luasnya adalah bilangan bulat, lebih luasnya lagi adalah bilangan rasional, dan lebih luasnya lagi adalah bilangan real. Ya. Ada satu lagi namanya bilangan kompleks, yaitu gabungan real dan
real dan imagine bukan. Ada satu lagi ya, tapi kita nggak bahas itu. Nah, kalau pada gambar ini nih sama juga seperti yang tadi, cuman cara ini aja ya. Dia apa? Natural, bilangan apa? Bilangan asli, kemudian bilangan bulat, yang lebih luasnya lagi adalah rasional. Jadi rasional digabung dengan irasional menjadi bilangan real. Nah, kalau di gambar yang tadi nggak ada irasionalnya, dia nggak bisa bikin ya. Di gambar sini tuh nggak ada irasionalnya karena dia nggak bisa bikinnya tuh. Nah, di sini dia nggak bisa bikin irasionalnya mau dipasang di mana ya? Digabung. Karena gambarnya barusan saya ngambil di sini nggak ada gambarnya. Udahlah, nggak ada, tinggal aja nggak ada. Nah, oke, kita coba mengkonversi. Nah, ini dulu. Beberapa sifat pada operasi bilangan real kita udah tahu, ya, yaitu 2 ditambah 3, 3 ditambah 2 itu namanya komutatif ya. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 5, yang nomor 3 ya. 3 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 5 juga beda kurungnya, itu bersifat asosiatif ya. A tambah B kemudian B tambah ya. Nomor 2 ya. Nomor 1 apa namanya? A tambah B dan A kali B adalah elemen dari bilangan real. Ya, maksudnya yang pertama itu kalau dijumlah 2 bilangan real B, 3 bilangan real, kalau dijumlah masih 5, masih bilangan real juga. 2 kali 3 6, masih bilangan real. Jadi A tambah B dan A kali B masih bilangan real ya. Itu yang pertama. Kedua, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Tapi yang pasti dari ini ya. Ya. Kalau orang kalau kita sekolah di SD ya ada dari begitu, kalau kita kuliah bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah tahapan pertama ketika di diganti tahapannya hasilnya bisa sama baru bisa digunakan. Ya. Jadi 2 tambah 3 itu maksudnya 2 duluan baru 3 belakangan, atau 3 duluan baru 2 belakangannya. Ketika dijumlah ini hasilnya sama, maka konsep ini bisa digunakan. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sifat sifat komutatif. Masak mie, Indomie, duluan mie-nya atau duluan telurnya? Terserah ya. Hasilnya nanti bisa beda kan? Pertama, karena kalau kita minum duluan, bentuknya kita bisa kembung terlalu lama, ya. Telurnya tidak terlalu matang, atau ini. Ya. Sebaliknya kalau telurnya duluan, mie-nya mungkin jadi kurang. Akhirnya kita beda. Itu tadi urutan 2 tambah 3, sama 3 tambah 2 selalu sama. Contohnya kalau dalam pemrograman, kalau kita nulis X sama dengan 2, apa sama 2 sama dengan X? Beda. Kalau kita nulis X sama dengan 2, dibaca oleh program. Kalau kita tulis 2 sama dengan X, programnya bertanya-tanya. Tidak sama. Jadi urutan itu mempengaruhi proses. Urutan itu mempengaruhi hasil. Itu yang dimaksud dengan sifat-sifat itu ya. Jadi sifat yang ada itu sebenarnya dia memastikan sifat yang ada itu memastikan bahwa bilangan tersebut bisa diperlakukan seperti itu ya.
Ini bukan sekedar 2 tambah 3, 3 tambah 2. Nah, itu mau bahasa dari ya. Itu ya. Yang asosiatif juga sama. 2 tambah 3 tambah 5. Sama dengan kalau ini adalah ya B tambah C 2, dia 2 tambah 3 tambah 3. Ya. Apa maksudnya? Ya, kadang-kadang kita ketemunya begini, 10 ditambah 30 ditambah 7. Ya. Sama dengan 10 ditambah 30 tambah 10. Nah, baru kelihatan kan bahwa ternyata kalau dia puluhan setengahnya ditambahnya sama puluhan dulu kan gitu. Gitu kan. Jadi 40 tambah 7. Kemudian kalau ini 10 tambah 37 boleh. Jadi, hasilnya juga sama 40. Secara konsep ya tadi kenapa bisa dipindah dikarenakan ada kemudahan itu salah satunya. Jadi kita bisa melihat sendiri gimana kemudahan itu bisa melakukan proses menukar itu ya. Ya. Banyak hal yang mudah itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang ilmunya tinggi. Karena prinsip ilmu itu adalah kalau kita mau tahu kita bisa melakukannya, dan itu sudah menjadi pengetahuan bagi kita, termasuk dari hal-hal yang kecil sekalipun ya. Maka saya untuk mencontohkan ya, kalau saya bangun saya muncul kan nggak bisa. Kalau saya bangun saya punya S3 profesor juga kan. Kalau saya nggak ada ilmunya itu nggak bisa. Jadi konsep ilmu itu mengetahuinya gitu. Nah, jadi kalau kita paham konsep itu, kita juga ya pada berbagai hal juga ada yang sifatnya teori, ada juga yang sifatnya praktis tadi. Hal sayang juga kalau kita banyaknya teorinya yang bagus, ya teorinya yang panjang bagus, tapi outputnya praktisnya itu minimalis. Nah, itu kita menghindari, upayakan menghindari seperti itu, termasuk dalam kita sekolah. Harus kita memastikan kita bisa sesuatu itu. Ya. Kalau dosen ngajarin ini harus begini ya. Karena apa? Dunia kerja adalah dunia praktis, ya kan? Nggak akan digunakan ini. Ya, memang belum tentu digunakan, tapi konsep itu selalu kepakai. Ya. Cara berpikir itu selalu dipakai. Jadi, ya. Jadi kita akan ketemu akan saya berikan contoh pada banyak hal bagaimana konsep itu selalu sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Simpelnya, contoh, kalau kita sudah tahu, misalkan, kalau dalam berkendara, misalkan kita sudah tahu ada, kalau namanya truk besar itu sangat berisiko kalau di apa tanjakan. Itu otomatis kalau kita udah paham ya berarti kita ngambil jarak, ya kan? Ambil jarak dan memastikan dulu kendaraannya itu aman, baru kita bisa nyali. Itu sederhana ilmunya kan. Tapi kalau sudah ketemu di lapangan ya, kalau yang nggak ada ilmu ya hajar aja ya. Tapi faktor risikonya adalah ya apa kecelakaan, meninggal. Nah, itu sangat sederhana, tapi ya banyak juga orang yang belum belum paham eh, konsep seperti itu gitu. Dan itu nggak ada yang mengajarkan. Ya. Nah, berikutnya adalah hukum asosiatif, kemudian ada komutatif terhadap perkalian, 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2, 5 kali 2. Dan berikutnya adalah asosiatif terhadap perkalian, ya boleh ditukar-tukar ya, perkaliannya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kemudian distributif, yaitu perkalian ke dalam ya, kalau bahasa lainnya ya. Yang nomor 7, yaitu perkalian ke dalam. Jadi kalau 7 kali 5 tambah bisa dikali.
Ya. 35 ditambah 2 dengan mas dulu kan. Kalau saya nyapa juga nggak apa-apa ya. Jadi konsep itu bisa dipakai lupa sebenarnya. Benar nggak hasilnya sama? Kalau lupa itu dicobain aja, benar nggak hasilnya sama? Kalau hasilnya sama berarti konsepnya kemungkinan besar betul. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang disebut identitas ya, identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Identitas penjumlahan adalah 0, identitas perkalian adalah 1. Maksudnya identitas itu apa, Pak? Identitas itu baik ditulis ataupun tidak ditulis milik seseorang. Seperti halnya nama kalian kan identitas, ya kan? Ditulis nggak ditulis, ya nama kalian tuh ada. Nah, identitas pada bilangan juga begitu. Apa maksudnya 7 ditulis? Kan ada identitasnya. Kalau penjumlahan bisa kita tulis 7 plus 0 kan? Kalau nggak ditulis kan 7 aja ya. 7 kali 1 identitas terhadap perkalian. Kalau ditulis 7 kali 1, nggak ditulis juga 7. Ada atau tidak ada, dia sebenarnya melekat pada bilangan itu sendiri. Ya. Nah itu identitas. Seperti nama tadi, ditulis pun nggak ditulis, nama kita itu sudah melekat kan dengan diri kita itu ya. Identitas terhadap penyebaran, identitas terhadap perkalian. Berarti itu sifat pada bilangan real ya. Sifat pada bilangan real. Nah, ada pertanyaan nggak ada ya? Kemudian pada garis bilangan. Pada garis bilangan, ini cara membuat garis bilangan ya biasa, dibuat dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tapi nggak rata-rata cuma pendek aja sesuai dengan keperluannya, begitu. Kemudian pada garis bilangan intinya lebih ke kiri, nilainya lebih kecil ya. Nah, nanti kita akan perlu garis bilangan itu. Kenapa? Ada nilai yang sangat kecil, kita agak bingung untuk membedakan. Kalau dua dibandingkan dengan 3, kita bisa tulis 2 lebih kecil daripada 3. Tapi kalau udah tulis min 2 dibandingkan dengan min 3, ini aja banyak yang belum bisa ya. Ya nanti sesekali saya coba nih benar ya, min 2 sama min 3 itu, min 2 itu lebih besar daripada min 3. Jadi konsepnya kan visualnya itu kan di garis bilangan ya, yaitu 0, kemudian ke kanan 1, 2 kan gitu ya, dan seterusnya ke kiri min 1, min 2 dan seterusnya. Jadi diperlukan garis bilangan itu nggak diperlukan ditulis juga, kadang-kadang nggak terlalu perlu juga ketika menuliskannya. Tapi ya tadi kadang-kadang diperlukan karena apa? Contoh min 2,3337, min 2,338. Nah, soalnya yang lebih besar dan yang lebih kecil. Hah? Ya, jadi agak berpikir dulu kan. Min 2, kalau udah paham konsep ya sesuai yang dipahami ya gampang sebenarnya. Kalau positifnya ini 27 ya apa lebih kecil daripada 28 kan gitu kan. Kalau negatifnya berarti lebih besar seperti yang tadi itu kan. Itu kan? Konsepnya sama aja tadi dengan 2 dan 3 itu kan. Kalau bilangan positifnya lebih kecil, ini kan? Berarti kalau bilangan negatifnya lebih besar. Benar nggak? Benar nggak susah? Ini agak susah jadinya, ya kan? Karena nanti kalau masalahnya ditingkatkan sedikit, ya, menjadi terkesan lebih
lebih rumit. Padahal konsepnya kita belum paham. Jadi 2/3 itu kan konsepnya bilangan yang lebih kecil yang positif, maka tanda yang lebih kecil. Itu begitu udah diganti menjadi negatif, bilangan yang lebih kecil tapi nilainya itu lebih besar. Nah, kalau ditambah positif, kalau bilangannya lebih kecil kalau positif, itu tandanya lebih besar, lebih kecil ya. Ketika dia jadi negatif, jadi lebih besar. Gitu. Nah, terserah bagaimana cara memahami konsepnya itu. Kenapa orang nggak bisa menyelesaikan persoalan yang lebih besar? Karena konsepnya tidak ada. Ya, saya ambil contoh sederhana di Indonesia ini. Secara umum, kenapa orang Indonesia itu banyak yang di bawah garis kemiskinan? Karena nggak punya konsep untuk keluar dari situ. Ya, jika kita konsep juga ya nggak bisa memahami. Akhirnya dengan apa adanya muncullah kadang-kadang yang penting baik, walaupun miskin yang penting baik. Coba konsepnya. Bahkan kalau orang takut banyak sekarang kayak gitu ya. Walaupun kita dalam kemiskinan, yang penting baik. Soleh, ya sering dengar ya itu. Padahal konsepnya salah. Dan jelasnya salah, konsepnya salah ya. Orang miskin itu disebut untuk berjuang, enggak ya? Coba lihat orang Jepang itu, dia gagal, yang penting tapi coba lagi, kan gitu ya. Aku pasti bisa. Ya, lihat contoh dengan tadi sih, dengan tadi sih belum nyoba dia udah apa? Nah, aku mau coba, aku pasti bisa. Dia belum nyoba. Begitu gagal, apa yang terjadi? Ya, itu ya. Aku akan coba lagi di berikutnya, aku pasti bisa. Mohon optimis, tetap percaya diri, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ya tadi kalau kecerdasan miskin itu kekurangan harta, kekurangan penghasilan. Caranya gimana? Ya tambah penghasilan. Gimana cara tambah penghasilan? Nah, ini kita pelajari salah satunya, ya. Termasuk yang masih muda seperti kalian ini juga harus ada konsep itu gimana bisa punya penghasilan. Belajar kan berpikir nggak mesti sekarang untuk mendapatkan penghasilannya ya, tapi berpikir ya boleh dari sekarang gitu maksudnya. Kan berpikir itu nggak dibatasi ya, nggak mesti harus kerja dulu kan. Nah itu dia karena di luar sana biasanya orang bisa dapat penghasilan dengan berbagai cara gitu. Konsep sederhana itu tapi belum tentu bisa dilakukan. Nah, garis bilangan tadi semakin ke kiri semakin ke kecil nilainya, semakin ke kanan semakin besar. Nah, ada beberapa penulisan dari garis bilangan. Nah, yang pertama dalam tulisan notasi di garis apa ini namanya kurung biasa, gitu ya. Kurung biasa artinya adalah dari bilangan A sampai di antara ya, di antara A dan B. Kalau saya bilang di antara 2 dan 3, 2 dan 3 itu termasuk enggak ya? Kalau saya bilang dari A sampai B baru masuk A-nya, masuk B-nya mas. Saya langsung contohkan ke bilangan aja ya. Di antara 2 dan 3, 2 dan 5. Di antara 2 dan 5. Maksudnya di antara itu kan di tengah-tengahnya. 2 dan 5 tidak termasuk. Dituliskan dalam bentuk hitungan, yaitu boleh langsung seperti ini. Ya. Cara penulisannya yaitu dari 2 sampai 5, X anggota bilangan real boleh, ini di depan juga boleh, ya. Banyak teknik cara penulisannya, ya. Terus seperti di atas juga boleh, X
gimana X bacanya? Boleh, mana aja ya. Kalau saya biasa tulis aja langsung X dengan gitu ya. Nah, itu notasi himpunan. Yang terakhir adalah di garis bilangan. Di garis bilangan digambarkan dengan himpunan kosong ya. Nah ini ditebalkan, sebagian juga suka membuatnya begini. Ya, hasilnya perlu waktu SMA ya, di garis bilangan. Yang boleh mana aja, yang penting terwakili secara visual ya. Ada yang mungkin begini, ada yang cuma menebalkan begitu ya. Kemudian ada bulatan kosong. Kemudian ada satu lagi kurung siku. Kurung siku itu maksudnya dari 2 sampai 5. 2-nya ikut, 5-nya juga ikut itu maksudnya apa? Solusi ya. Contoh ini lah. Y sama dengan 1/X. Nah, ini kan nggak boleh 0 kan tadi ya. Berarti solusinya itu X-nya tidak boleh 0 kan gitu. Jadi 0-nya tidak boleh itu. Atau X-nya bilangan real, X-nya tidak boleh. Gimana cara nulisnya? Dari negatif tak hingga sampai 0. 0 itu kan 0 itu nggak ikut begini cara nulisnya ya. Begini juga udah benar. Tapi kalau dalam notasi apa tadi? Notasi ini dan tulisan notasi cara nulisnya dari negatif tak hingga sampai 0 digabung dari 0 sampai tak hingga. Nah ini dua-dua 0-nya nggak ikut sebagai solusi ya. Kapan nulisnya begini? Ya, karena pokoknya jangan 0 aja. Ini atau modelnya begini. Ini tulisan yang kalau di garis bilangan bagaimana? Kalau di garis bilangan berarti semuanya dihasil kecuali yang bagian nolnya ya. Kalau super X tadi cuman kita masih belajar notasi, kita ini dulu A, B tadi 2,5 bisa dituliskan jadi kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan 2. Itu cara bacanya ya. Atau 2 kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 5 bisa. Tapi umumnya dibacanya dari tengah ya. X ya kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 2 kurang dari. Kemudian ada beberapa pada gambar bedanya adalah ya bulatan penuh ya. Ini bulatan penuh 2, 5. Ya, itu bedanya kurung biasa dan kurung siku, kurung biasa dan kurung siku. Gitu ya. Nanti kita akan ketemu kenapa yang kita gunakan kurung biasa, yang lainnya adalah kurung siku. Apa bedanya? Lihat baik-baik kalau misalkan syarat lamaran kerja IPK-nya lebih dari sama dengan 3 atau harus lebih dari 3. Kan gitu kan? Kalau lebih dari 3, 3-nya nggak ikut, nggak masuk. Itu namanya sistem. Ya, sistem itu maksudnya apa? Kalau melamarnya pakai sistem, disortirnya pakai aplikasi, sudah ditulis di lamaran kerjanya itu syaratnya lebih dari 3. Kalian daftar pakai IPK-nya 3 pas, dan sistemnya udah dibuat juga sesuai, nggak akan masuk. Ya, karena dimintanya lebih dari 3. Nah, itu yang masuknya ikut sebagai solusi itu ini yang tadi itu. Kalau dimintanya lebih dari 3, ya berarti 3-nya nggak ikut, dia bulatan kosong. Kalau lebih dari sama dengan 3, baru 3-nya IPK 3 tadi masuk. Lalu dipanggil
belum dipanggil, baru masuk daftarnya, ya, belum lolos administrasi. Ya, itu, ya, itu. Kalau sistem itu nggak bisa diakalin, yang ngakalin manusia juga ya, manusia nggak bisa diakalin oleh orang. Makanya cara berpikir sistem itu sama seperti mindset, pola pikir kita. Pola pikir kita itu sebenarnya kita punya pola pikir yang sudah tertanam dulu. Bagaimana ini ya? Ya, tinggal kita mau mengubahnya enggak gitu. Nah disitulah mahalnya kuliah kalkulus, berubah mindset, berubah pola pikir. Apa bisa bisa ada juga kuliah yang lain, kuliah sosial merubah mindset pola pikir. Tapi salah satunya kalkulus itu kalian bisa lihat dari apa? Dari pola-polanya itu. Ya sama aja dengan pola-pola dalam kehidupan sosial tadi. Yang contoh tadi kan dua tambah tiga dengan tiga tambah dua. Kok bisa hasilnya sama? Ada juga, artinya ada juga yang hasilnya beda. Gitu ya. Nah, di mana tadi? Di IPK dulu ya. Jadi kadang-kadang aku saya dengar juga eh, apa namanya? Pernah saya dan pernah belum juga saya cerita. Ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Ini dia orangnya kategorinya pernah belajar di Padang. Tes BUMN, tes BUMN berapa tahun lalu saya lupa. Dia tanya gini, Pak itu Pak Erick itu bikin tes BUMN itu kok pas 20 meter ya? Jadi kan pesertanya ini jadi jadi bingung mau pilih Jumatan atau mau tes. Itu nggak bisa gimana gitu ya. Saya balikin, kalau kamu kondisinya seperti itu, kamu pilih apa? Mau pilih Jumatan atau mau pilih tes yang itu? Ya, banyak juga alasan ini. Ya, orang Islam pilihnya Jumatan. Kalau kamu lagi mau tes itu, ya dengan kamu lakukan adalah ikut tes di Jumatan ya. Karena yang namanya tes itu sudah tersistem. Ya, ya nggak peduli orang agamanya Islam atau Kristen atau yang lain kan. Kalau Anda sesoleh apapun, nggak ikut tesnya, itu udah nggak usah panjang-panjang doanya, sudah nggak lulus. Gitu ya. Mau diumumkan nggak usah panjang-panjang, mau sampai besoknya juga, ya, tetap nggak. Itu maksudnya secara sistem, bukan masalah bahasa soleh atau solehnya. Nah, jadi orang salah paham itu kalau saya bicara begitu nanti, ya. Termasuk di tempat saya di Aceh itu banyak juga orang salah salah cara berpikirnya, bahkan menjadi satu sistem. Contohnya adalah kalau di Aceh itu kalau orang Jumatan kalau aktivitas berhenti, dan siapa yang mau berhenti? Kalau orang Jumatan itu nggak boleh apa kendaraan itu nggak boleh jalan di Aceh itu peraturan dari mana? Nah, salah cara berpikirnya, ya kan? Kok orang mau ibadah, orang Islamnya orang Aceh yang mau ibadah, misalkan kok menghambat orang yang berperjalanan, sedangkan dalam berperjalanan itu orang Islam sendiri berperjalanan itu boleh digabung sholatnya, ya kan? Artinya dipermudah tuh, boleh nggak sholat tuh kalau orang berpikir. Cara berpikir salah kan? Kita menjadi sistem kalau Aceh kan? Cara berpikirnya, gitu ya. Kalau di masyarakat kecil contohnya, jangan di dalam mesin dibikin buat apa? Memperlancar orang kan? Nah, kemudian sama masyarakat sekitar ditambahin polisi tidur menghambat orang, ya kan? Dari mana sejarahnya kok bisa ditambahin polisi tidur? Jalan kan dibikin untuk mempermudah orang, ya, ditambahin polisi tidur. Berarti kan menghambat orang, ya kan? Betul nggak? Nah, dari mana sejarahnya? Konsepnya dari mana? Itulah masyarakat sengaja. Orang besar pun punya cara menghambat orang kecil juga punya cara menghambat sesama orang kecil. Jadi bikin tadi itu polisi tidur. Kalau di Serjadi jangan tanya sampai berapa ya.
Ini yang salah cara berpikir yang salah itu buat untuk memperlancar orang. Ya, kalau anaknya nggak bisa dijaga namanya ya rumahnya sendiri yang diblok supaya anaknya nggak main di dalam. Dan itu terjadi mana-mana panjang di seluruh Indonesia sistem begitu. Dia sadar atau nggak sadar itu menghambat orang di mana-mana. Coba datang ke tempat orang, rumah-rumah orang kaya di jalan, orang kaya kamu dihambat, jarang ada polisi tidur, paling satu dua. Ya, coba datang ke Setaruta, coba datang ke yang Gede Bagi itu Sumarekon, ya kan? Nggak ada polisi tidur, paling satu dua aja, nggak terlalu banyak. Itu menunjukkan bahwa orang tidak suka dihambat. Nah, orang miskin aja menghambat orang miskin. Ya. Jadi terlihat pada kelakuannya itu. Oh, begini. Itu ya. Sekarang saya contohkan ya, ya. Dan karena semakin lama dianggap membuat solusi tidur itu sebagai suatu solusi. Solusi. Padahal tadi menghambat. Gitu ya. Bisa dipahami dulu ini? Nah, oke. Kita lihat berikutnya adalah tadi bilangan rasional dan irasional. Sekarang kalau bilangannya kita bisa melihat langsung dari dia bilangan rasional atau bukan. Di situ kalau dibentuknya akar 3, akar 5, ya kita bisa mengatakan dia bilangan irasional. Ya. Nah, tapi itu nggak kelihatan dari sini nih. Tengah, misalkan 0,5, 0,000 begini ya kan. Intinya adalah bilangan rasional itu ada pengulangan di belakang komanya. Ada pengulangan. Jadi 0,5 itu setengah itu adalah pengulangan angka 0. Ya. 5 per 1, 5. Ada pengulangan di belakangnya adalah 5,0000 ya. Nah, jadi setengah itu 0,5, 0,00 ada pengulangan. Kemudian 2 per 3 0,6666 gitu ya, ada pengulangan. Kemudian yang lainnya nih 0,317 pengulangan, 17-nya pengulangan 17, 17, 17, 17. Ini juga 1,28571 4, 28571 4 ada pengulangannya. Ada. Walaupun panjang itu ya. 28574. 28 ini 2857114. Sebelahnya masih itu lagi. Maksudnya itu ada pengulangan. Itu menunjukkan dia adalah bilangan rasional. Bilangan irasional itu dan bilangan irasional perbedaannya cirinya kalau dibuat dalam bentuk desimal dia yang rasional ada pengulangan baik 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau bilangan irasional tidak ada pengulangan. Jadi dia ngacak aja. Misalkan 2,784321 pokoknya dia ngacak ngulangnya ya. Contohnya di situ kalau angka 3 kalau saya pakai kalkulator nah angka 3 itu nilainya 1,73205080756887 dan seterusnya kalau diperpanjang sampai berapapun
tidak ada pola, nggak ada pengulangan. Nah, Bilang pi itu sama. ya, pi sama. Yang kita tulis 22/7 itu adalah bilangan yang sudah disederhanakan. Diambil dengan apa? Eh, dikat lah yang dipotong ya. 22/7 itu 22/7 itu bilangan rasional, tapi awalnya kan irasional karena dia 3,14 dan seterusnya ya. Ya. Buktinya akar 5 ya, akar 5 nilainya 2,236767974999 kan ya. Itu ciri dari bilangan desimal. Kalau dari pecahan udah jelas, yang rasional bisa dibikin pecahan, ya ini nggak mungkin dibikin ya. Dibikin pecahan bisa akar 3/1, tapi dia konsepnya tadi kan pembilangnya harus bilangan, harus penyebut, pecah ini aja harus penyebut. P per Q, P dan Q-nya adalah bilangan bulan. Nah, akar 3/1 ini kan bukan bilangan bulan. Ya kan? Bisa dibikin lainnya, bisa akar 3/1. Tapi ini bukan bilangan bulan. Kalau 5 kayak mana? 5/1. Nah, P-nya dengan bulan, Q-nya juga bulan. Gitu. Nah, bisa membedakan ya? Nah, sudah bisa membedakan, sekarang mengkonversi bilangan rasional desimal menjadi pecahan. Dan sebaliknya, pecahan menjadi desimal. Kalau pecahan menjadi desimal, gampang ya. 5/7 berarti 5 dibagi 7. Paham? Nah, kalau dari ini repeating desimal maksudnya adalah desimal berulang ya. Desimal berulang menunjukkan dia adalah bilangan rasional. Berarti bisa dibikin menjadi pecahan. Cara membuat pecahannya dengan cara ini dicari pengulangnya dulu nih. Pengulangnya di mana nih? 47 ya. Tapi angka desimal di sini digeser 1 ke tempat awal daripada pengulangan, satu lagi akhir daripada pengulangan. Pengulangan awal dari pengulangan ini 47 ya. Awal pengulangannya adalah di angka 4. Berarti ini dikali 10 nah gitu ya. 10x sama 35 47 ya. Kemudian akhir daripada pengulangan di sini ya. Di angka 7-nya ya. Berarti dari titik 1 2 3 dikali 1000x sama dengan 35 40 40. Tujuannya kenapa ya, akhirnya bisa dikurangkan yang 1000x ke 10x, hasilnya adalah 990. Ini 3547 dikurangi dengan 0,4747 dikurangi dengan 35,4747 kan habis semuanya itu. Sepanjang apapun di sini habis. Di salah 3547 dikurangi 35 12. Berarti X-nya sendiri adalah 3512/909. Ya, itu aja cara membuat dia ya. Oke, bisa ya? Atau mau ditulis dulu? Mau ditulis dulu boleh. Ditulis ini dulu, coba apa? Soalnya dulu nih ya, dicobain dulu ya.
Harus cobain langsung nih, karena kalkulus juga kalau nggak dicobain banyak juga ujungnya nggak bisa. Karena ini aja langsung ya. 0,399 nih ya. Nah, ini cobain ya. Nah, setelah ditulis dicobain di sini ya. 0,3929 ya. 0,3929. 29 dan 0,399 langsung ya. Ini gampang nanti. 0,399 langsung keluar ya. Kemudian satu lagi 3,92 dan seterusnya. 992. Nah, itu dicobain silakan. Ini caranya ngikutin ini ya tadi. Saya mau ambil ini dulu ya sebentar sekali mau cek ke kelas tadi ya. Jadi cobain aja ini ya tangannya.
Ada yang bawa sains sendiri nggak? Bisa boleh coba silakan. Sama coba. Java Langit Hingga ya. Oh. Orang mana Java asli? Oh iya. Namanya unik ya. Ambil absen ya. Aziza, Alhalisi, yang kondisi. Aulia, Naila, Muhammad Wafi Kautsar, Salsabila. Di kelasnya boleh nggak masuk ya? Kalau udah bisa. Kalau udah paham boleh nggak masuk? Boleh. Kan belajar tujuannya bisa kan? Kalau udah bisa boleh nggak masuk. Yang penting ujiannya bagus. Ya. Ahmad Rafi, saya. Alhamdulillah. Kita udah kuliah itu tuh kalau bisa, belajar itu kalau bisa ya. Maka itu nggak boleh nggak masuk. Ya. Kalau nggak bisa, jangan belajar sini lagi. Pelajaran lain, explore lagi, ya kan? Ada waktu lebih itu. Bukan nggak boleh masuk ya. Kalau nggak bisa, boleh nggak masuk. Nggak sampai. Kalau nggak bisa, karena kalkulus itu ya semua dari oke, kawan. Bagian dan ini di sini. Absen bukan jalan aja absen. Kayaknya Sabina,
Arfa, Anissa, Kelisa, Alicia, Muhammad Maulana, Afrika Kamelia, Alfi Mahmira, Farid Nur Imam, Muhammad Fatih, Angel Estefania, Angel, oh Angel sekarang kemarin yang sidik kan tambah ini, kan ya sama dengan tambah ini, kayak pasti ya berikan terus dulu buat siapa ya? Oke, ya kan? Pertama kita lihat awal mula pengulangannya. Awal mula pengulangannya 9292 ya di atas 9 ya. Berarti nggak ada apa-apain, nggak usah dikali ya. Kemudian pengulangan akhir daripada pengulangan di angka 2. Berarti ini dikali 10 100 ya. Berarti 100 sebenarnya 39292. Ini kan artinya akan habis ya, tujuannya yang ini kan. Dikurangi habis 392 dikurangi 3 389. Ini 100 dikurangi 199 X sebenarnya X 389 buat 39 ya, clear ya. Kemudian yang kedua Pak, angkanya berapa? 0,39 ya. Nah, itu nomor dua kalian ya Pak. Itu dua cara kalau yang parabola yang ngikutin dari PPT satunya, juga ada yang dari PPT. Berarti nomor dua sih juga. Oh ini cara kedua. Ya bisa aja sama ya. PPT itu bukan jasa 1000 dan 10 bukan ya. Tadi perkalian 1000 dan 10 itu dikatakan awal mula daripada pengulangannya. Ya boleh nggak? Boleh aja kan? Sebenarnya boleh aja dia dikali ini 100 dikali ini nggak dikali ini 1000 ini dikali 10 ya sama aja seperti 7/9 dua-duanya dikali 10 kan 70/9 ini sama ya kelebihan ya. Tapi kata kuncinya itu adalah di pengulangan awal dan akhir pada pengulangan. Nomor 2 saya coba nomor dan soal kalau ujian saya nggak susah-susah. Buat pertemuan kan satu materi, jadi ya satu soal terkait materi itu, gitu aja biasanya. Ya. Coba tadi namanya, Muhammad. Coba saya coba cek melakukan awal berarti. Nah, awal pengulangannya kan di sini ya, gitu ya. Berarti dikali 10 X sama dengan 3,9. Akhir pengulangannya ya biasa satu aja ternyata ya, satu angka yang berulang ya. Berarti dikali awal dikali 10 dikali setelah 1 jadi 39,9. Betul, dari 100 kedua luas, kemudian dikurang, ini yang 90, yang ini artinya 36 X sebenarnya 36/9. Bisa ya? Nah. Bagi 390 itu hasilnya 0,4 bulan. Nggak sama dengan itu nggak apa? Kalau yang 4 pagi. Iya. Ya. Kalau yang ini masih pagi ya, Iya kan? 0,4 ya? Iya. 3,9. Ini 100 kurangi 10, 99. X sama dengan 36.
Coba ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya karena dia pembuatan itu. Karena saya penasaran juga ya. Iya, betul pembuatan ya. Iya, sebenarnya kalau orang itu pembuatan ya. Pembuatan karena 0,3999 itu pembuatannya adalah 0, karena dia kan nggak berarti nggak berujung gitu. Jadi memang bisa dibilang sangat dekat sekali kalau dekatnya itu sepanjang ini kita nggak habis gitu ya. Kalau mau cari angka yang hasilnya 0,99 itu caranya itu unik juga tuh. Dari angka 36 itu 36 jangan dipasing 36,1 gitu. Nah itu kira-kira akan dapat ke sini atau yang bawahnya ya. Itu akan dapat ke sana. Ya, itu ya, nggak apa-apa itu. Beda. Nah, next kita lanjut ya. Sudah 10 menit. Nah, kemudian ada 3 sifat daripada bilangan, yaitu yang pasti berlaku salah satunya, yaitu dia berada bilangan itu lebih besar daripada trikotomi disebutnya. Yang pertama adalah trikotomi, yaitu suatu bilangan lebih kecil daripada bilangan lainnya, sama dengan atau lebih dari 2 dengan 3, berarti 2 kurang dari 2 dan dengan 2 lagi, berarti sama deh. 4 dan 2 berarti 4 lebih pasti berlaku salah satunya. Ya. Ketika ditulis X dan Y, bahkan orang berpikiran bahwa dua bilangan ini bilangan yang berbeda. Karena tulisannya satu X, satu Y, padahal bisa saja. Benar? X-nya 2, Y-nya 2. Berarti berlaku adalah salah satu tadi kurang dari, lebih dari, atau sama dengan berlaku sama dengan dikatakan sifat yang pertama trikotomi. Yang kedua adalah transitif. Transitif itu tadi X kurang Y dan Y kurang Z. Berarti contoh 2 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 8. Maka kesimpulannya 2 kurang dari 8. Ya. Itu contoh yang paling sederhana, ya. Makanya itu yang heboh salah satunya di berita nasional itu apa? Ya, boleh bilang IPK saya kurang dari 2, orang bingung. Orang kuliah kok IPK kurang dari 2 bisa lulus. Nah, biasanya yang bikin heboh sebenarnya. Mau itu berjalan itu sering. Karena dia ngambil kesim dari tadi, kalau kurang dari 2 kan, ya. 1, berapa? Dihitung lah per semester segala macam. Jadi yang bikin heboh itu pernyataan ini. Kalau bohong itu tidak nanti saya. Beda bohong dengan tidak mau mengatakan kejujuran. Ya, kalau kamu nanya ke saya, Pak, pada kesukaan Bapak apa? Nah, saya nggak mau jawab itu, berarti bohong. Ya, jadi itu caranya kalau bohong itu bisa bilangnya gitu aja. Nanti saya bagian ya, bagian lain ya. Jadi beda apa namanya, tidak mau mengatakan dengan berbohong itu beda. Nah, jadi paling simpel kalau itu ya udah nggak usah mengatakan apa-apa, diem aja. Jadi sebenarnya itu caranya. Ya. Karena semakin mengatakan sesuatu, semakin panjang ceritanya, gitu ya. Kemudian transitif kemudian penjumlahan X kurang Y, X sama maka X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Apa artinya?
X kurang Y ya. X kurang Y, nah X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Artinya kalau suatu bilangan kurang dari 4 misalkan, maka kedua ruas ditambah bilangan yang sama, hasilnya juga tetap tidak berubah tanda ketidaksamaannya ya. Itu aja ya. Kemudian perkalian, ya intinya penjumlahan perkalian tidak merubah tanda kecuali perkalian dengan bilangan negatif. Yang terakhir itu perkalian. Contoh kita pakai bilangan aja, kalau susah pakai apa? Huruf ya. Kalau di kita kali 5, ini 2 kali 5 masih kurang nggak dengan 4 kali 5? Ini 20, ini nah, berarti begitu tandanya tidak berubah. Kalau kita kali dengan negatif, 2 kali negatif 5 kurang dari 4 kali negatif 5. Ini negatif 20, satu lagi negatif. Nah, tandanya kan jadi salah. Ya, berarti negatif 10 lebih dari negatif. Tandanya berubah kalau dengan perkalian negatif. Baik negatifnya itu adalah bilangan pecahan maupun bilangan bulat, gitu ya. Nah, kemudian menyelesaikan pertidaksamaan. Pertidaksamaan diselesaikan dengan cara apa? Tanya teman ya. Ya. Pertidaksamaan diselesaikan dengan cara salah satunya adalah dengan pertidaksamaan diselesaikan yang pertama menyelesaikan persamaan. Hampir sama dengan menyelesaikan tapi caranya dengan bisa menjadikan nggak ke ini dia, nggak ke bawah. Ya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan yang pertama pertidaksamaan ya. Samaan. Yang pertama jadikan satu ruas ya. Satu ruas. Kalau kanan pindah ke kiri. Sudah habis ya? 1 menit lagi ya? Ini mahasiswa kita. Siapa namanya? Ya, dosennya udah ada belum? Dosennya udah ada. Lagi ya? Nah, jadi tadi pertidaksamaan pertama apa tadi? Satukan satu ruas ya. Jadikan satu ruas. Setelah satu ruas ini belum satu ruas, jadikan satu ruas dulu. Yaitu 4x kurang 1, 2x plus 3 dikurangi 1 lebih dari
sama dengan, nah nanti ini yang jadi patokannya ya. Jadikan satu ruas, kemudian samakan penyebut. Kalau dia ada penyebut seperti ini. Kalau nggak ada penyebut seperti soal nomor 1 tadi, udah, nggak usah. Samakan penyebut nih, berarti 2x plus 3, 2x plus 4x min 1, 2x plus 3. Berarti 4x kurang 2x, 2x min 1 min 3 min 2x plus 3. Gitu ya. Setelah samakan penyebut, titik pemecah. Titik pemecah atau pembuat nol ya. Maksudnya difaktorkan dulu. Faktor linear dulu ya. Ini udah faktor linear belum? Sudah ya. Faktor linear itu maksudnya pangkat 1 nih. Pangkat 1 ini pangkat 1 ya. Kalau ada pangkat 2 difaktorkan jadi pangkat 1. Faktor linear. Setelah faktor linear, kemudian titik pemecah atau pembuat nol ya. Mana pembuat nol? 2x min 4. 2x min 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Satu lagi 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per. Nah, jadi ada 2 tuh titik pemecahnya. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3 per 2. Udah ada titiknya, langsung kita buat di garis bilangan. Nah, tadi titik pemecah, yang kelima garis bilangan atau titik uji ya. Garis bilangan atau titik garis bilangannya tadi dari berapa? Min 3 per 2 sebelah kiri, sebelah kanannya adalah 2. Nah, kita ambil aja titik uji sembarang. Misalkan X-nya sama dengan 3. Kalau kita ambil X sama dengan 3, maka 2x min 4, 2x plus 3. Nah, ini lebih dari sama dengan 0 nggak? Di atasnya tadi kita ambil X sama dengan 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kurang 4, 2. Berarti di atasnya 2, di bawahnya 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. Nah, ini artinya lebih dari 0, positif ya. Maka kita kasih tanda di sini positif. Bergantian tanda negatif dan gitu. Ya. Setelah garis bilangan, kemudian titik uji, yang terakhir ambil nilai yang sesuai dengan tanda. Ya. Yang keenam, ambil nilai sesuai tanda tidak samaan. Yang mana? Ini tandanya lebih dari kan? Sorry, bukan yang itu kan udah di ini nih. Lebih dari 0 kan? Lebih dari 0 maksudnya positif. Ya, itu yang positif itu yang ini dan yang ini. Artinya solusinya adalah X kurang dari min 3 per 2. Karena tandanya kurang itu 1 lebih dari saja. Digabung X lebih dari 3. Gitu ya. Gitu ya. Tahapan dalam menyelesaikan soal tidak ada tempat dilihat ya. Okay, that's all for today, but you can try. Ada di itu nggak? Ada di slide nggak? Bisa dicoba satu. Barangkali